Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Febriani, NIM 111818162000085 dari Pendidikan Kimia 6C, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian mata kuliah Kapita Selekta 2 dengan dosen pengampu Pak Tony Veronica, MPD. Saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Mari kita simak videonya. Asam dan basa dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada cuka terdapat asam asetat, pada lebah terdapat asam formiat, di dalam lambung terdapat asam klorida, di dalam aki terdapat asam sulfat, di dalam jeruk terdapat asam sitrat, dan di dalam minuman bersoda terdapat asam karbonat. Sedangkan pada basa kita dapat temui di dalam obat mah, sabun, dan deterjen. Selanjutnya ada pengertian titrasi asam basa. Nah, apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa merupakan prosedur yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Istilah-istilah yang dikenal dalam titrasi asam basa, yaitu pertama, titran adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui. Titran terdapat di dalam buret. Kedua, titrat adalah larutan yang konsentrasinya ingin dicari. Titrat terdapat di dalam labu Erlenmeyer. Ketiga, daerah perubahan pH drastis adalah daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Keempat, titik akhir titrasi adalah titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang kelima, titik ekivalen, titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Selanjutnya ada prosedur titrasi asam basa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasinya. Titrasi asam basa adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar dari asam atau basa dalam larutan. Nah, bagaimana cara melakukan titrasi asam basa? Mari kita simak video animasinya. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer 100 ml, corong, buret 50 ml, statif, pipet volume 10 ml, filler, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan yaitu larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya, larutan NaOH 0,1 molar, Aquades, dan indikator PP. Prosedur yang pertama, diambil sebanyak 10 ml larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dengan menggunakan pipet volume ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya yang kedua, diberi indikator PP 3 tetes ke dalam larutan HCl tersebut. Selanjutnya yang ketiga, diisi buret dengan NaOH 0,1 molar hingga 50 ml. Yang keempat, dilakukan titrasi dengan menggoyangkan Erlenmeyer. Dihentikan titrasi saat larutan berwarna pink permanen lalu dicatat volume yang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat pergerakan molekul. Di sini mereka saling berinteraksi setelah dititrasi asam basa. Saat jumlah ion H+ setara dengan jumlah ion OH-, maka dikatakan berada pada titik ekivalen. Saat reaksi melebihi titik ekivalen ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi pink. Selanjutnya yang kelima, dihitung kadar HCl dengan persamaan mol asam sama dengan mol basa, yaitu molar asam dikali volume asam sama dengan molar basa dikali volume basa. Nah, selanjutnya diketahui ada jenis-jenis titrasi asam basa berdasarkan kurva titrasi, yaitu ada 6. Pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kedua, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ketiga, titrasi asam kuat dengan basa lemah. Keempat, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Kelima, titrasi basa kuat dengan asam lemah. Keenam, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Mari kita lihat perbedaan dari kurvanya.
Pertama, kurva dari titrasi asam kuat dengan basa kuat. Zat pentiternya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastisnya yaitu pada 4-10. pH titik ekivalennya berada pada angka 7. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brontimol biru, dan fenoftalein. Selanjutnya ada kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Zat titernya adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya ada pada angka 4-10. pH titik ekivalennya 7. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brontimol biru, dan fenoftalein. Selanjutnya ada kurva dari titrasi asam kuat dengan basa lemah. Zat pentiternya adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastisnya ada pada angka 4-7. pH titik ekivalen ada pada 5-6. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Selanjutnya ada kurva dari titrasi basa lemah dengan asam kuat. Zat pentiternya adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya ada pada angka 4-7. pH titik ekivalen 5-6. Dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Selanjutnya ada kurva dari titrasi basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiternya adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis 7-10. pH titik ekivalen 8-9. Dan indikator yang dapat digunakan adalah fenoftalein. Selanjutnya ada kurva dari titrasi asam lemah dengan basa kuat. Zat pentiternya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastisnya ada pada angka 7-10. pH titik ekivalen ada pada 8-9. Dan indikator yang dapat digunakan adalah fenoftalein. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.